Yang kedua adalah sujud tilawah. Saya tidak tahu kemarin Ustadz Zaki sujud tilawah sampai bab mana. Saya sempat nyimak beliau mengutip ayat tentang sujud. Kalau tidak salah, wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami firmankan kepada para malaikat untuk bersujud dan semuanya sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Maka ketika iblis ini tidak mau sujud, Allah Subhanahu wa taala firmankan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Enggan dan sombong dan termasuk golongan yang kafir. Bapak Ibu, iblis nolak perintah Allah untuk bersujud. Sekali Allah sebut aba wastakbar wa kana minal kafirin. Vonisnya langsung 3. Jadi menolak sujud satu kali, sujudnya sujud penghormatan kepada Adam. Allah kemudian sebutkan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Menyebutnya menolak, menyebutnya sombong, menyebutnya golongan kafir. Lalu bagaimana dengan manusia yang menolak sujud berkali-kali? Lalu bagaimana dengan manusia yang menolak sujud berkali-kali? Karena pada saat itu iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Sujudnya pun sujud penghormatan kepada Adam. Tapi karena menolak perintah Allah, maka Allah sebut apa? Wastakbara wa kana minal kafirin. Sekali menolak sujud. Vonisnya 3. Menolak, sombong, kafir. Lalu bagaimana kalau manusia menolak sujud berkali-kali? Ini saya bertanya, jangan sampai nanti salah menyimpulkan kemudian membuat kesimpulan saya mengkafirkan orang. Sama sekali tidak. Saya tidak mengkafirkan. Jadi saya bertanya, bagaimana dengan manusia yang berkali-kali menolak sujud? Maka wajar dalam Islam kalau orang menolak kewajiban sholat, maka syahadatnya batal. Menolak kewajiban sholat. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru kalau menolak kewajiban sholat, kalau syahadatnya tidak batal malah aneh. Karena iblis hanya 1 kali saja itu sudah divonis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tentu berbeda nanti dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Itu para ulama seperti Imam Ahmad menghukuminya fasik, tidak dihukumi sebagai orang yang kafir karena meninggalkannya karena malas. Tapi kalau karena menolak, maka dihukumi syahadatnya batal. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjut tentang sujud tilawah. Disunnahkan sujud tilawah untuk sujud tilawah pada saat menjumpai ayat-ayat sajdah. Idza qara'a banu Adam as-sajdata, jika anak Adam membaca ayat sajdah, iktazala syaitanu yabki, setan akan lari dan setan akan menangis. Jadi kalau kita membaca ayat sajdah, setan itu akan lari dan setan itu akan nangis. Ini salah satu keutamaan membaca ayat sajdah. Qadarullah, saya secara pribadi sering meruqyah orang yang kesurupan atau juga orang yang mereka terkena gangguan jin. Salah satu terapinya bisa dengan cara sujud tilawah. Dan untuk mengetahui ini gangguannya berat atau tidak, itu biasanya kalau orang ini gangguannya berat, maka pada saat dibacakan ayat sajdah diminta untuk sujud itu lututnya kaku. Jadi ketika dia malas-malasan untuk sholat, was-was untuk ibadah, pada saat itu juga sering pusing terus-menerus, pada saat wudhu merasa batal terus, pada saat sholat rokaatnya sering lupa, maka bisa dibacakan ayat sajdah sambil berdiri, disuruh menyimak beberapa kali, lalu disuruh sujud. Kalau ternyata lututnya kaku, tidak bisa sujud, tangannya kaku tidak bisa sujud,
maka ini gangguan syaitonnya cukup kuat di dalam dirinya, atau artinya imannya lemah. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, setan menguasainya. Tapi ingat, kita tidak boleh menilai orang tentang mengenai masalah kadar tebal tipisnya iman. Intinya adalah setan bisa menguasainya. Ada pula nanti ketika dibacakan ayat sajadah, dia mampu untuk bersujud tetapi tidak bertahan lama kemudian terjatuh, atau pada saat mau sujud tiba-tiba terkapar. Kenapa? Karena memang setan ini tidak mau sujud. Dia akan berlari atau dia akan menangis. Dia akan menghalangi sekuat tenaga agar manusia tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Ibu kalau menjumpai orang kesurupan, lalu kesurupannya kesurupan sebagian. Karena orang kesurupan itu ada 4 macam. Ada namanya masun kuli, kesurupan total. Ada masun juz'i, kesurupan sebagian. Ada masun daim, kesurupan permanen. Ada pula nanti masun ta'if, kesurupan sesaat. Nah, di antara kesurupan ini biasanya yang sulit untuk ditangani adalah masun juz'i, kesurupan sebagian. Orangnya sadar tapi tangannya gerak terus. Orangnya sadar tapi mulutnya ngeromet terus. Orangnya sadar tapi kakinya itu tidak bisa dikendalikan. Maka itu bisa salah satu terapinya adalah dibacakan ayat sajadah dan diminta untuk sujud. Loh, kenapa kok tidak diruqyah saja dengan bacaan yang lain? Seperti ayat kursi atau yang lainnya, bisa dengan ayat-ayat tersebut. Tetapi penguasaan dirinya biasanya hanya sepihak dari orang yang membacakan saja. Tetapi kalau dia pada saat dibacakan ayat diminta untuk sujud, maka akan ada 2 perlawanan. Dari pihak orang yang tadi diruqyah itu dengan cara sujud, maka dia akan menahan posisi dirinya untuk sujud, dan dia akan berdoa, dia akan mendengarkan, sehingga perlawanannya ganda dari dalam dirinya dan juga dari orang lain. Maka penanganannya akan lebih mudah untuk orang yang kesurupan sebagian. Jadi biasanya dalam kasus kesurupan massal di sekolah atau di tempat-tempat tertentu, itu ada tipe orang yang kalau yang kesurupan total nyembuhkannya gampang, begitu sadar selesai. Tapi yang sebagian ini bisa berjam-jam ini kalau tidak punya pengalaman. Jadi orangnya sudah sadar itu tangannya ubah terus, orangnya sudah sadar mulutnya ngomong sendiri. Maka salah satu terapinya adalah diminta untuk sujud tilawah. Karena Nabi sendiri mengatakan dengan sujud tilawah i'tazala syaiton, setan akan lari. Yabki, setan akan menangis. Maka di antara reaksinya nanti pada saat sujud itu nanti diminta untuk berdoa, membaca doa sujud itu menangis. Mulutnya tidak bisa dikuasai, air matanya bercucuran. Itu di antara reaksinya. Ini di antara kebenaran mukjizat Nabi bahwasanya setan akan menangis. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita ini berat untuk ibadah, coba baca ayat sajadah diulang-ulang. Kalau nanti pada saat sujud kok ternyata tiba-tiba sedih, tiba-tiba menangis, itu pertanda ada gangguan syaitan di dalam diri kita. Itu pertanda ada gangguan syaitan di dalam diri kita. Karena setan akan menangis pada saat bersujud. Maka yaqulu, setan berkata, ya wailah, alangkah celakanya. Umira bis sujud fasajada. Manusia diperintahkan untuk sujud dan sujud. Falahul jannah, baginya surga. Wa umirtu bis sujud, dan aku diperintahkan untuk sujud. Fa'asaitu, aku tidak mau sujud. Falian nar, maka bagiku neraka. Maka menangislah setan. Jadi setan menangis karena setan ini melihat manusia diperintahkan sujud surga. Sementara setan ini diperintahkan sujud, menolak neraka. Maka setan pun kemudian menangis. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat bagus bagi kita untuk memperlama sujud, agar jika ada gangguan setan dalam diri kita, setan tidak betah. Karena setan akan lari dan setan akan menangis. Maka salah satu gangguan setan itu adalah sujudnya cepat. Jadi kalau sujud tidak bisa lama. Itu salah satu indikasi saja. Tidak setiap orang yang sujudnya cepat lalu gangguan setan. Jadi salah satu indikasi saja. Jangan sampai disimpulkan setiap orang yang sujudnya cepat gangguan setan.
Baik Bapak Ibu, fa idza qara'al muslim, kalau seorang muslim membaca ayat sajdah, awistama ilaiha, atau mendengar ayat sajdah min qari'in, dari seorang qari', maka disunnahkan baginya ayat sajdata, untuk bersujud dengan 1 kali sujud. Yukabbiru fiha indal khafti, bertakbir pada saat turun, warraf'i, dan bertakbir pada saat bangkit. Jadi cara kita sujud tilawah itu adalah bertakbir pada saat sujud dan bertakbir pada saat bangkit. Dan sujud tilawah ini dikerjakan bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat, termasuk bisa pula pada saat ceramah. Jadi bisa pula pada saat ceramah. Contohnya siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu pernah suatu hari, di hari Jumat, beliau ngisi ceramah, khutbah Jumat. Pada saat khutbah Jumat, beliau baca surah An-Nahl, yang di sana ada ayat sajdahnya. Selepas membaca ayat sajdah, sahabat Umar turun dari mimbar. Kemudian sahabat Umar bersujud. Maka orang-orang semua, jamaah yang hadir sholat Jumat, semuanya ikut bersujud. Ini yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar. Maka Bapak Ibu, nanti bagi para khotib atau bagi para penceramah, boleh kalau membaca ayat sajdah kemudian turun dari mimbar sujud. Insya Allah jamaah yang lain ikut sujud apa mboten kira-kira? Mboten. Atau malah bingung? Nah, bisa jadi bingung. Ini bisa jadi bingung. Lalu kemudian di pekan berikutnya, Jumat berikutnya, sahabat Umar khotib lagi. Loh, kok khotibnya tidak ganti? Nah, disinilah di zaman kekhalifahan Islam yang namanya Amirul Mukminin itu sekaligus sebagai seorang imam dan khotib. Maka disyaratkan laki-laki Muslim. Jadi pemimpin dalam Islam disyaratkan laki-laki Muslim supaya bisa ngimami dan bisa khutbah Jumat. Maka Jumat berikutnya sahabat Umar ini masih ngimami dan khutib, membaca ayat sajdah lagi, dan beliau mengatakan bahwasanya tidak berdosa bagi kita tidak bersujud pada saat membaca ayat sajdah. Dan beliau tidak turun dari mimbar dan tidak sujud, menunjukkan bahwasanya sujud tilawah hukumnya adalah sunnah atau tidak wajib. Karena kalau hukumnya wajib, mestinya Khalifah Umar pada saat itu juga turun dari mimbar lagi. Ternyata beliau mengatakan tidak berdosa bagi kita ketika mendengar ayat sajdah lalu tidak bersujud. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sebagaimana pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kebiasaan mendengarkan bacaan Al-Quran dari para sahabat. Di antara yang pernah didengar bacaannya oleh Rasul, misalnya sahabat Ibnu Mas'ud. Lalu beliau berlinang air mata karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh orang lain. Beliau juga pernah mendengarkan bacaan dari Zaid bin Sabit. Pada saat sampai surah An-Najm, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sujud ketika menemui ayat sajdah. Ini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Maka beruntunglah teman-teman, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat hari ini untuk mendengarkan bacaan Al-Quran tidak perlu ngundang orang. Bisa pakai MP3, bisa pakai handphonenya, bisa pakai yang lainnya, kita sudah bisa mendengarkan murotal. Kalau orang dulu mau mendengarkan, itu ngundang orang dulu agar dibacakan. Ya, bacakanlah untukku Al-Quran, lalu dia mendengar. Kalau sekarang harus seperti itu, kira-kira yang ngamalkan berapa orang? Baca sendiri aja berat, pakai MP3 tinggal muter aja berat. Maka alhamdulillah di era kecanggihan teknologi ini beribadah dipermudah. Kita bisa mendengarkan dari MP3, bisa mendengarkan dari piranti seluler dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, itu tadi dalil bahwasanya sujud tilawah hukumnya tidak wajib. Jadi hukumnya tidak wajib, hukumnya adalah disunnahkan, baik di dalam ataupun di luar sholat. Bapak Ibu, wa mawadhi'as sujud fil Qur'ani maklumatun fil masahif.
Dan tempat-tempat sujud itu sudah kita ketahui bersama di dalam mushaf. Ada tanda khusus. Apa tandanya biasanya? Ada yang menyebutnya gambar kubah, ada yang menyebut gambar pintu masjid, ada yang menyebut dan seterusnya. Monggo, intinya dikenali. Jadi tanda-tandanya dikenali bahwasanya di sana adalah ayat sajdah. Ini dianjurkan dibaca di dalam maupun di luar sholat. Nah, pada saat sujud di luar sholat itu juga tidak diwajibkan suci. Jadi sunnah, tidak wajib bersuci. Maksudnya bagaimana? Karena sujud ini juga bagi yang mendengarkan. Misalnya di sini ada yang membaca Al-Quran, lalu kemudian takbir sujud, maka sunnah bagi yang lain yang mendengar juga ikut sujud. Dan tidak mesti orang yang mendengar tadi sudah posisi dalam keadaan berwudu. Padahal dia juga disunnahkan untuk bersujud ketika yang membaca itu bersujud. Maka sujud tilawah ini untuk di luar sholat bagi yang mendengarkan itu tidak wajib bersuci. Tetapi bagi yang membaca Al-Quran maka sebaiknya disunnahkan untuk bersuci. Pada saat mau sujud takbir Allahu Akbar, lalu kemudian sujud, lalu baca doa. Doa apa yang dibaca? Ada banyak riwayat. Salah satunya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini diantara bacaan yang disyariatkan. Nah, kalau tidak hafal boleh baca doa yang biasa dibaca di dalam sholat. Ini yang tidak hafal, seperti subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau doa-doa sholat yang lain yang serupa yang biasa dibaca di dalam sujud. Tetapi kalau dihafalkan doa dari Nabi ini tidak panjang, jadi singkat, insya Allah cepat. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bacaan yang dibaca. Ayyakuna sajid, hendaknya orang yang bersujud ini bersuci. Tapi ingat tadi yang mendengar posisi di situ maka tidak dianjurkan bersuci misalnya, kecuali memang sudah suci. Maksud saya, andai pun dia tidak dalam keadaan bersuci, ketika mendengar orang yang membaca tadi sujud, maka sunnah bagi kita ikut sujud. Maksud saya seperti itu. Kemudian juga menghadap kiblat. Jadi sujud tilawah ini menghadap kiblat. Kenapa beda dengan sujud syukur? Karena sujud syukur ini tidak terencana. Berbeda dengan sujud tilawah. Sujud tilawah ini terencana. Maka sujud tilawahnya ini menghadap ke arah kiblat. Demikian pula dibaca pada saat sholat. Tadi di luar sholat sujud, maka di dalam sholat juga bisa sujud. Dan ini juga termasuk sunnah yang biasa dikerjakan oleh para salafus soleh sampai hari ini di Masjidil Haram, termasuk di Masjid Nabawi, termasuk di Taisirul Alam itu, Syarah Umdatul Ahkam, itu disebutkan salah satu sunnah pada saat subuh di waktu pagi itu membaca surah Sajdah dan juga surah Al-Insan. Pada saat baca surah As-Sajdah itu disunnahkan untuk sujud pada saat subuh. Atau kalau tidak pada saat subuh di hari Jumat itu baca ayat-ayat sajdah. Dan banyak jamaah haji atau jamaah umroh di tempat kita pada saat Jumat pertama teng pelenggong itu apa ya? Kaget. Loh kok yang lain pada sujud ini? Ada yang ikut sujud, ada yang tidak sujud karena bingung. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita bisa praktekkan ini pada saat Jumat pagi, baca ayat sajdah. Kalau tidak hafal yang panjang bisa yang pendek-pendek, seperti surah Al-Insyiqaq atau surah Al-Alaq. Ini pendek. Nanti caranya adalah pada saat sholat sampai di ayat sajdah
imam takbir. Jadi imam takbir. Seperti misalnya surah Al-Insyiqaq misalnya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar, sujud. Ini sebenarnya saya juga sunnah sujud. Nah, karena juga baca ayat sajadah. Tetapi tidak berdosa ketika kita tidak sujud. Nah, begitu baca ayat tadi, maka imam kemudian takbir Allahu akbar, sujud. Dan semua jamaah ikut sujud. Baca doa sajada wajhiya lilladzi. Begitu sudah selesai baca, takbir lagi, Allahu akbar, berdiri lagi, lanjutkan ayatnya. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Setelah itu kemudian Allahu akbar, ruku'. Jadi kemudian ruku'. Bagaimana kalau surat terakhir? Di ayat terakhir seperti di surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq sangat mungkin juga kita sujud tilawah. Dan ini bisa dipraktekkan kalau Bapak Ibu mau nyoba di rumah. Karena sunnah Nabi ini perlu dikenalkan. Tidak hanya pada saat Jumat pagi sunnahnya. Pada saat melewati ayat sajadah di dalam sholat itu sunnah. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah pernah ngimami pada saat Isya, beliau sujud tilawah. Ketika sahabat yang lain bertanya, inilah sunnah Abul Qasim, ini adalah sunnah Rasulullah ketika membaca ayat sajadah kemudian sujud meskipun di dalam sholat. Jadi kalau misalnya baca surah Al-Alaq, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar, sujud. Jadi tidak rukuk, sujud. Begitu sujud, baca doa sajadah. Setelah sujud, takbir lagi Allahu akbar. Sekedar berdiri itu makninah. Lalu kemudian takbir lagi Allahu akbar, rukuk. Loh kok tidak dilanjut? Loh, ayat terakhir. Tapi kalau mau ditambahi biar jamaah tidak bingung, tambahi surat Al-Ikhlas boleh. Ini berdiri lagi baca surat Al-Ikhlas atau Al-Falaq atau An-Nas atau surat lain. Lalu kemudian baru ruku. Kenapa? Supaya jamaah orang bingung misalnya. Tapi kadang tetap bingung. Saya jadi ingat pernah di suatu tempat saya baca ayat sajadah. Dan saya pada saat baca ayat sajadah saya sudah konfirmasi dengan jamaah, Bapak, Ibu, nanti kita akan sujud tilawah. Alhamdulillah saya mendengar dengan jelas dengan telinga saya, nggih, lega saya. Karena saya sudah bilang nanti kita sujud tilawah. Dan semuanya responnya nggih, alhamdulillah, aman. Maka pada saat itu saya sujud. Dan sebagian makmum ada yang sujud, sebagian lagi tidak sujud. Padahal tadi sudah menjawab nggih. Setelah sholat semuanya ngerasani saya. Nggih sholat kok ono tambahan sujud. Sampai setelah seminggu itu masih dibicarain. Itu guru ngaji sik nganu toh, nambahi sujud toh. Nah, Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, padahal saya sudah konfirmasi. Nanti kita sujud tilawah. Pripun Bapak Ibu? Nggih. Nah, pikir saya aman. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Jadi penting meskipun ini adalah sunnah Nabi, sosialisasinya harus mateng supaya tidak dituduh ustadz yang nambah sujud. Nah, nanti repot nanti. Baik. Jadi itu tadi cara sujud tilawah di dalam sholat. Demikian pula cara sujud tilawah di luar sholat. Tempatnya di dalam Al-Quran itu ada 15 tempat. Ada yang menyebut 14 memang. Tapi nanti silahkan dibaca sendiri. Ada 15 tempat, ada yang menyebut 14. Ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah jumlah ayat-ayat sajadah. Maka kapan saja bapak-bapak, ibu-ibu membaca ayat sajadah,
bisa segera sujud tilawah, baik di dalam sholat, di dalam khutbah, di luar sholat. Usahakan disosialisasikan terlebih dahulu. Bisa saat sholat isya, bisa saat sholat maghrib, bisa saat sholat subuh. Lah kalau sholat asar tidak. Kenapa? Karena bacaannya tidak dibaca dengan suara keras. Karena bacaannya tidak dibaca dengan suara keras. Saya jamin nanti makmumnya subhanallah. Karena makmum tidak tahu apa yang dibaca oleh imam. Maka hanya dituntunkan pada saat dibaca dengan suara jahar, dibaca dengan suara keras. Kalau dibaca dengan suara lirih maka tidak. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dan ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah insyaallah, maka silahkan diamalkan, terutama sekali yang Jumat pagi waktu subuh. Sebagai pembelajaran kepada jamaah, itu bisa dimulai dengan surat yang pendek seperti surah Al-Alaq atau surat Al-Insyiqaq. Karena ini termasuk sunnah para salafus soleh setiap kali Jumat pagi pada saat sholat subuh. Nanti kalau sudah mantap, sudah terbiasa, maka silahkan rakaat pertama baca surah As-Sajdah, rakaat kedua baca surat Al-Insan. Insya Allah kalau sudah selesai ngantar sekolah anak sudah sedengan, karena bacaannya cukup panjang, jadi sudah agak siang. Itu bisa dibaca.